Terima kasih masih bersama kami di Sindo Prime. Pemirsa, Roy Suryo dan kawan-kawan termasuk Egy Sujana hari ini memenuhi panggilan Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan terkait laporan pencemaran nama baik dalam kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Ya, Roy Suryo dan kawan-kawan didampingi kuasa hukum dari TPUA memenuhi panggilan penyelidik Polda Metro Jaya terkait laporan yang berkaitan dengan tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Beberapa nama yang dimintai keterangan antara lain Roy Suryo, Fadil Fadilah, Kurniatri, hingga Egy Sujana. Ini adalah pemanggilan kedua, di mana pada panggilan pertama Roy Suryo dan kawan-kawan tidak hadir karena dianggap tidak ada kejelasan siapa terlapornya. Kali ini pihak pelapor dari Pradi Bersatu menggunakan pasal 160 terkait penghasutan yang dilakukan. Kemudian pasal 28 ayat 2 soal Undang-Undang ITE. Proses klarifikasi dihadiri Egy Sujana, Roy Suryo, Rizal Fadilah, dan Kurniatri. Di Polda ada dua laporan. Laporan pertama aduan dari saudara Joko Widodo tentang pencemaran nama baik dan fitnah, ya 310 KUHP dan 311 ditambah 27A. Memang ada dua pasal yang tidak relevan, yang tidak pernah berani diungkap juga oleh mereka karena tidak relevan, ini 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Diselundupkan kalau bahasa kami. Nah, yang kedua ini adalah kumulasi atau konsolidasi dari 5 Polres, ada yang dari Depok, ada dari Polres Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dari 5 orang yang kalau dalam media itu mengatasnamakan diantaranya tadi Pradi Bersatu, ya ada Samuel Leken, ada macam-macam lah, ada Andi Kurniawan dan sebagainya, itu ada 5 orang yang hari ini klien kami dimintai klarifikasi untuk laporan 5 tadi ya. Yang lokus deliktinya, dugaannya ya, tadi di dalam surat undang klarifikasi sudah mulai disebutkan ya, ada yang di Depok, di Bekasi, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat. Tempusnya di sekitar Maret, April, Mei 2025. Itu, ada lagi. Untuk membahas pemeriksaan Roy Suryo hari ini di Polda Metro Jaya terkait polemik ijazah Joko Widodo, sudah ada terlapor sekaligus pemerhati telematika Roy Suryo dan juga saksi pelapor ada Sylvester Matutina. Kita sapa narasumber istimewa kita malam ini. Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Selamat malam. Waalaikumsalam Mas Yudi. Mas Roy, Mas kabar Yudi. Baik, semua pemirsa Sindo di mana saja berada. Terima kasih banyak. Mas Sylvester. Makasih banyak Mas Roy. Bang Sylvester, sehat semuanya. Ini Mas Roy sedang di jalan ya sepertinya ya. Tapi kita nggak apa-apa ganggu sedikit ya. Aman. Aman ya? Oke. Kalau gitu panggilan klarifikasi yang kedua tadi aman nggak Mas Roy? Nah, justru itu untuk mengamankan. Nah, jadi gini, lucu saja panggilan tadi, tapi tetap sebenarnya bukan panggilannya. Tetap suratnya tuh undangan. Undangan klarifikasi. Ya, dan kenapa saya katakan itu yang kedua? Karena memang yang undangan klarifikasi yang pertama pada hari Selasa yang minggu yang lalu itu memang tidak proper, tidak ada nama terlapornya, tidak ada lokusnya, tidak ada tempusnya. Jadi ya tidak akan ada berguna itu, buat apa gitu loh. Dan kemudian waktu itu ada yang aneh juga Mas. Jadi sempat juga Polda tiba-tiba mengumumkan hari Kamis tuh ada undangan lagi. Padahal nggak ada. Adanya undangan adalah hari ini gitu aja. Jadi hari ini kami datang, kemudian karena di situ sudah ditulis nama-nama terlapor, sudah ada lokusnya, sudah ada tembusnya, ya kita ikuti. Nah justru itulah yang kalau tadi dikatakan aman, ini yang lucu. Karena beberapa itu ada lokus-lokusnya itu saya tidak ada di situ. Termasuk yang ada di Bekasi, termasuk yang ada di Depok, bahkan yang ada di Solo ya. Nah itu saya nggak ada gitu loh. Jadi ngapain juga gitu loh. Jadi ada di penyelidik juga sempat kalau gitu nih kami hapus saja. Udah silakan gitu loh, karena itu nggak ada di situ. Itu Mas Yudi. Jadi nggak apa-apa lah kalau Mas Sylvester malah ada itu di Solo itu. Kalau kita lihat berita. Kalau Bang Sylvester kan juga ini ya menjadi saksi pelapor ya Bang ya dari Pradi Bersatu ini juga ya Bang ya. Itu berarti lokus tempusnya udah jelas itu ya Bang Sylvester. Udah, kalau saya udah jelas. Jadi mungkin Mas Roy dan kawan-kawan itu lupa bahwa antara lokus dan tempusnya kayak saya itu waktu itu di acara TV umpamanya di Jakarta Pusat tanggal sekian. Nah mungkin teman-teman yang pelapor ini menontonnya tanggal setelah itu. Gitu loh Mas Roy. Jadi kalau saya jelas umpamanya acara TV di Jakarta Selatan kah atau Jakarta Pusat kah, ya kan? Nah itu yang dimintai keterangan Mas Roy. Jadi
kembali lagi memang mungkin pada tanggal yang tembus yang ditanyakan itu mungkin Mas Roy ada umpamanya acara apa gitu kan. Tapi sebenarnya kita waktu itu bareng mungkin di salah satu stasiun TV. Intinya itu sih. Atau Mas Roy podcast di mana ya kan. Nah, jadi itu yang dilaporkan oleh teman-teman. Sepengetahuan saya hanya mereka melapor mungkin ada yang di Depok, ada yang di Jakarta Selatan. Terus semuanya karena lokus tembusnya sama ditarik ke Polda Metro Jaya. Tentunya begitu. Jadi seingat saya itu yang saya waktu itu ditanya hampir 50 apa 60 pertanyaan 60. Ya. Intinya benar nggak Mas Silver ketemu Mas Roy di acara ini? Saya jawab ya begitulah intinya mungkin ya sedikit yang saya bocorkan itu. Ya, tapi intinya bahwa ada itu Mas Roy. Jadi biar kita terang benderang dikit lah ya. Jadi intinya ini baru tahap penyelidikan. Ya kan, mari kita sama-sama ikutin prosedur yang ada. Jadi saya pun kalau ditanya, wah ini pasal 160, ini pasal 28 ayat atau ayat 2 atau apa, itu nanti, itu belum terlalu jauh Mas Roy kita bicara itu, hanya mungkin dalam undangan aja. Jadi sekarang ini masih dalam tahap penyelidikan, belum gelar perkara, belum penyidikan, belum dikirim SPDP ke Kejaksaan Agung, belum P21, dan kita santai aja gitu loh, ya kan, karena tentunya apa yang teman-teman laporkan mereka juga punya fakta-fakta. Terus Mas Roy mereka yang dilaporkan juga tentunya punya fakta-fakta untuk menangkis semua itu gitu loh. Dan saya menghargai hari ini termasuk Bang Egy Sujana walaupun pakai kursi roda udah hadir ya kan. Nah, intinya kita merasa berarti baik dari pihak teman-teman termasuk saya yang dipanggil sebagai saksi pelapor, saya sudah hadir. Nah, jadi intinya ya mari kita nikmati, mari kita sama-sama hargai ya. Jadi kita nggak perlu melebar ke wah ini pasal 160 apa nih gitu ya kan. Nah, menurut saya lihat aja nanti pasal-pasalnya bisa bertambah kok Mas Roy. Bukan hanya 160. Jadi, sebelum ke pasal-pasalnya nih Bang Sylvester, saya ke Mas Roy dulu. Mas Roy, kalau buka-bukaan tadi 85 pertanyaan yang Mas Roy tadi apa isinya Mas? Ya, jadi gini Mas Yudi, tadi isinya adalah benar tadi yang disampaikan. Tapi kan memang ada sudah ditulis itu. Pasal-pasal itu tadi ditulis di dalam lembar klarifikasi. Jadi ada 160 tentang penghasutan. Padahal sudah ada putusan MK bahwa menghasut itu adalah bukan lagi delik formil tapi delik material. Jadi itu harus ada benar-benar kejadiannya ada orang yang terhasut dan orang yang terhasut itu menimbulkan kerusuhan secara nyata atau keonaran. Kemudian kalau tadi yang disampaikan Mas Silves, ketemu saya, misalnya saya tidak akan pernah lupa ya, ketika misalnya ada di salah satu studio TV, saudara kandungnya Sindul lah, gitu ya, rakyat bersuara. Ya. Nah, tapi kan kemudian kalau itu laporkan juga, gitu, itu kan yang dilaporkan ternyata justru pasal elektroniknya. Nah, kalau yang pasal elektroniknya kan berarti kan itu kan harus terbukti. 28 ayat 2 itu harus tentang sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Nggak ada saranya sama sekali. Kemudian 28 ayat 3 itu tentang penghasutan dan menimbulkan keonaran. Dan ada putusan MK lagi yang itu harus keonaran secara nyata. Tapi nggak apa-apa lah, itu hak Mas Yudi. Jadi itulah hak pelapor. Dari penyelidik adalah untuk mencatat. Hak dari saya untuk mengklarifikasi. Nggak apa-apa, semua itu biarlah berlanjut. Kemudian juga tadi, kalau misalnya ada yang soal-soal yang tidak saya terkait langsung, soal Solo misalnya, atau misalnya yang soal kemudian dikatakan, oh ini menghasut. Kemudian ada tadi misalnya sahabatnya Mas Silves, ya Mas Adi, tadi misalnya di TV lain mengatakan, oh itu ada di Malang. Loh kalau yang ada di Malang kan, wah kalau setiap orang bisa bikin acara-acara semacam itu terus mau dibebankan kan lucu. Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting biarkan ini proses. Cuman kami juga menyajikan, Pak kuasa hukum kami juga tadi mengatakan, satu soal legal standing dari beberapa kawan-kawan mengaku itu misalnya dari public defender, ya, atau dari peradi bersatu, berdua, bertiga, berempat, berlima, gitu misalnya. Nah, atau misalnya soal-soal yang sudah dilaporkan Pak Jokowi 160, ya, 310, 311 itu kan sudah spesialis. Jadi ada juga ada aturan juga lex spesialis, derogat lex generalis.
Jadi pasal-pasal yang tadi dilaporkan sebenarnya adalah sudah merupakan pasal yang general. Jadi kalau spesialisnya dulu. Jadi nggak apa-apa. Sekali lagi Mas Yudi, saya sih hormati saja ya dari pelaporan itu dan kami klarifikasi itu. Tapi kemudian saya juga berhak untuk kemudian menyampaikan apa yang saya rasakan dan apa yang saya ceritakan. Gitu Mas Yudi. Izin Mas Roy, berarti di 85 pertanyaan yang diajukan itu ataupun dalam klarifikasi ini ada tentang 160 penghasutan dan Undang-Undang ITE tadi itu? Iya, sudah jelas. Jadi kalau terlalu jauh enggak. Karena penyelidik itu sudah jelas. Sudah menyampaikan kalau itu dikaitkan. Jadi misalnya ada peristiwa yang kemudian dihubungkan. Nah saya tanya, ini pasti mau dikaitkan? Iya Pak. Nah kan ya agak lucu. Adanya apa? Buktinya kalau mereka itu terhasut dengan saya apa gitu misalnya. Nah jadi oh iya Pak kalau gitu. Nah tapi yang menarik gini Mas Yudi dan semua pemirsa Sindo ya. Justru tadi memang banyak hal di mana tadi justru sebenarnya sih saya cukup cepat ya. Tapi banyak yang malah tugas penyelidik itu malah belajar banyak ya. Gitu soal-soal tentang ITE. Kebetulan kan saya 10 tahun membidangi bidang itu mengawal itu di Komisi 1 di DPR. Bahkan sama perancangannya termasuk yang tadi dia malah konsultasi dulu ketika dikatakan ada apa dia mau masukkan misalnya soal perlindungan data pribadi. Nah saya bilang saya ketahui Mas tahu nggak artinya perlindungan data pribadi itu untuk apa? Saya jelaskan juga yang soal ITE. Kemudian siap ya akhirnya nggak masuk. Gitu. Jadi artinya kayak gitu moga-moga bisa membuat penyelidik itu juga lebih. Sebelum kita ke ITE Mas Roy izin. Sebelum kita ke ITE Mas Roy izin, saya ke Bang Sil terlebih dahulu. Bang Sil udah dikasih tahu kok dari awal Bang Sylvester bahwa ya ini 160 Undang-Undang ITE dari awal tuh disampaikan. Jadi apakah masih terlalu jauh? Belum ya, kalau kita lihat sampai saat ini kan baru penyelidikan. Mungkin omongan Mas Roy dan penyidik itu saya juga nggak tahu ya. Hanya Mas Roy dan penyidik dan Tuhan yang tahu. Jadi intinya bahwa sebenarnya ada kayak penghasutan Mas Roy. Ya mungkin ada teman-teman mengatakan ada bakar foto Mas Roy di Semarang ataupun menggeruduk UGM dan di rumah Pak Jokowi itu sebenarnya ada gesekan juga, hanya kan nggak saling lapor tuh, ya kan? Tapi ada sebenarnya. Terus sebenarnya gini Mas Roy, ini yang kita semua lupa bahwa ketika Mas Roy dan kawan-kawan menuduh ijazah Pak Jokowi palsu, banyak masyarakat juga ikut mengatakan itu ijazah palsu, Mas Roy. Jadi ini yang saya bilang tadi penghasutan yang begini, ya ini yang kita semua lupa. Jadi intinya gini Mas Roy, sekarang ini menurut hemat saya, kita baru dalam tahap penyelidikan. Nah, jadi jangan kita melebar, oh ini nggak boleh 160, ini nggak boleh 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dan sebagainya. Biarkan aja semua itu berproses. Mas Roy bukan penyidik, saya pun bukan penyidik. Iya kan? Kita nggak bisa intervensi yang kayak begitu. Biar aja nanti Mas Roy, kalau sudah ditetapkan tersangka dan sudah ada pasal-pasal, baru tuh tim kuasa hukum Mas Roy ya kan menyangga itu semua. Itu baru benar. Kalau sekarang ini Mas Roy mau ngomong kemana-mana, ini hanya mengaburkan masalah. Jadi menurut saya, karena apa? Hal itu, pasal yang dikenakan itu ditetapkan belum terjadi. Yang kedua, tersangka belum ada. Ya, jadi kembali lagi, kalau saya melihat dari beberapa, saya kan ikutin juga nih beberapa di media ini, Mas Roy udah bilang, wah teman-teman juga, ini 160 ini ngaco ini Pradi Bersatu nggak bisa melaporkan begini sebagai pengacara dan sebagainya. Mas Roy, intinya bahwa saat ini pelaporan itu sudah diterima, ya. Sekarang lagi berproses, ya. Jadi intinya, mari kita sama-sama memberikan pendidikan hukum dan politik yang baik buat bangsa kita. Nggak usah melebar kemana-mana. Hadapin saja. Kalau Mas Roy sudah berani berbuat, ya kan, ya berani bertanggung jawab. Oh itu ya.